kembali di Special Talk Show di Syariat Islam dalam konteks bernegara. Silakan yang ingin menelpon, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya pada malam hari ini. Saya ke Bapak Hasanuddin, Pak. Jadi sebenarnya yang seharusnya penerapan syariat Islam di kehidupan sehari-hari masyarakat berbangsa dan bernegara ini seperti apa, Pak? Sebetulnya saya sambung yang di Arab Saudi tadi sedikit. Silakan, Pak. Kenapa Arab Saudi itu begitu lancar berlaku syariat Islam? Karena negara Arab Saudi itu dalam konstitusinya disebut sebagai negara Islam. Jadi ketika sebuah negara disebut negara Islam yang dasar hukumnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas, negara tersebut tidak perlu dibentuk hukum material lagi. Dia langsung ke hukum formil. Artinya Al-Quran dan Al-Hadis itu langsung dia menjadi hukum material. Makanya di Arab Saudi itu apa saja yang dititahkan dalam hukum Islam itu dijalankan. Cuma prosedur menjalankannya itu saja yang disusun, yang diatur dalam hukum negaranya kira-kira itu ya. Operasionalnya itu. Dalam hukum acaranya gitu. Iya. Di Aceh, kita negara Indonesia. Negara Indonesia ini dalam konstitusi disebut sebagai negara nasional, tapi amalan kehidupannya menjurus kepada negara sekuler. Kalau tidak ada kanun jinayah, maka kita tidak bisa menjalankan hukum Islam di Aceh. Maka kita ada kanun jinayah nomor 6 tahun 2014 dan ada kanun acara jinayah nomor 7 2013. Jadi keduanya diperlukan karena Aceh bahagian dari Indonesia, dan Indonesia bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Terus ketika kita kaitkan antara kedudukan syariat Islam dalam sebuah negara, kedudukannya seperti itu. Maka untuk Aceh hari ini sebetulnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 itu sudah cukup untuk menjadi landasan hukum bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam yang kafah. Tinggal sekarang bagaimana para penguasa Aceh dan ulama Aceh meramu turunan daripada UPA itu dalam kanun-kanun sesuai dengan kebutuhan di Aceh. Termasuklah melengkapi tentang qisas tadi, dan tentang hudud. Hudud itu ada 7. Zina, qadzaf, menuduh orang berzina tidak ada saksi, syurub, minum khamar, kemudian sarika, mencuri, kemudian ada irtidad, murtad, kemudian ada al-baghi, melawan pemerintah yang menjalankan syariat Islam, buat. Kemudian ada qat'ut tariq atau al-hirabah, perampokan. 7 itu diatur dalam hudud sebagai hukum pidana Islam yang mesti dan wajib dilakukan bagi umat Islam. Wajib diberlakukan bagi umat Islam. Di Aceh hudud itu baru berlaku zina, qadzaf, tamah syurub, minum khamar. Baru 3. Jadi 4 lagi belum berlaku. Yang lain, yang 7 lagi tadi, 7 jarimah tadi, itu semuanya ta'zir. Beda hudud dengan ta'zir. Kalau hudud itu ketentuan hukumannya sudah ada dalam Al-Quran dan sudah ada dalam hadis. Nah, keempat yang tadi ini akankah terrealisasi? InsyaAllah. Kalau umat Islam Aceh, termasuk pemimpin, ulama, komunitas masyarakat Aceh semuanya komit dengan hukum Allah, itu akan berjalan. Oke, baik. Dan kita berdoa itu berjalan insyaallah. Berjalan dengan dukungan masyarakat juga ya. Insyaallah. Satu penelpon lagi kami masih menerima. Ya, silahkan. Ya, saya akan bertanya kepada Bapak Muhammadin. Pak, ini sekarang isu nih, kita berbicara isu sederhana saja. Bagaimana pendapat Anda tentang ya Islam Nusantara, Pak? Ini terkait isu-isu yang ada saat ini. Kita tidak menyinggung berbagai macam pihak, tidak. Tetapi pendapat Bapak nih, bagaimana nih ternyata kalau Islam di Nusantara kan, ataupun Nusantara diislamkan, bagaimana?
Ini kenapa saya ketawakan Mbak, karena sepertinya pertanyaannya akan lebih tepat kepada Ustaz nih, tapi Nanti saya mencoba dijawab, ditambah lagi oleh Bapak. Saya begini melihatnya kan dengan pemahaman agama yang mungkin serba sedikit, saya menganggap dengan menamakan diri Islam Nusantara dan menganggap itu Kita lain. tahan dulu. Oke, ya silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak Mukhtar. Silakan Bapak. Halo. Halo, Bapak sudah on air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dengan Mukhtar di Mulegari. Baik Iya. Pak Mukhtar, silakan ada pertanyaannya Pak, singkat saja. Assalamualaikum Bapak Tiku. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. di Dinamo Bendua. Mungkin saran dok dari Urung Aceh, mungkin Urung Danau, Bandung, Urung masalah akhlak. Jadi mungkin nyonya akhlak, mungkin anak terkubur yang namanya Dina, ataupun mabuk, ataupun hal yang anaknya. Ya. Mungkin pemandungnya, mungkin kurang agama, mungkin Urung Aceh. Belum dapat pernah di dua Aceh, yaitu di Provinsi Jawa, yaitu Jawa Barat. Pernah di Tanjung di Nama Bandung, Aceh, telah nyon begitu. Tapi waktu itu belum menang, dan berkunjung ke Aceh, berstandi, hanya lagi terbungkus lagi cari Islam dan itu. Oke, Jadi baik. dimohon dengan maaf kita mungkin saran mungkin orang Acehnya kurang masalah agama, semoga urusnya kecil lah. Kita contoh ulama-ulama awal itu. Baik. Sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muftadul Karing. Salam. Bapak Muhammad Din, kita tahan dulu ya Pak ya. Eh. Silakan Bapak Hasanuddin mengambil kesempatan untuk menjawabnya Pak. Baik Pak Mukhtar, sebetulnya betul yang Bapak bilang. Persoalan akhlak itu kalau kita bandingkan akhlak di zaman kehidupan kita ini dengan orang-orang terdahulu pada kala waktu kita kecil, itu sangat jauh berbeda. Dahulu waktu kita kecil jumpa orang tua kampung, tuha menasah kah atau gesi kah, tuha pet kah, kita sangat takut. Cari jalan lain, jangan beradu dengan orang tua kampung. Dan kalau kita buat sesuatu yang salah, bertutur kata salah saja, kita lari kalau jumpa orang tua kampung dulu. Sekarang tidak. Nah, ini adalah proses perjalanan kehidupan zaman yang dilalui oleh anak manusia, sehingga pengaruh televisi, pengaruh HP, media sosial segala macam membuat ini terjadi. Nah, ini suatu hal dan problematika besar bagi umat Islam di Aceh, dan dia bisa salah-salah menghambat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Oleh karenanya kita perlu meningkatkan pelajaran akhlak bukan hanya dalam pendidikan umum saja, tapi paling pentinglah di rumah tangga. Keluarga harus mengutamakan akhlak bagi anak-anaknya, dan guru harus mengutamakan akhlak kepada murid-muridnya, dosen kepada mahasiswanya, dan kepala kantor kepada rakyat di kantornya, gubernur, bupati, wali kota kepada seluruh rakyatnya. Ini kunci yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu pula Nabi diutuskan itu untuk memperbaiki akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak ini dia sama dengan iman, naik turun seperti air laut. Hari ini bagus sekali akhlak kita, besok lusa sudah rusak. Belum tentu ya. Karena hari ini kita tidak berhadapan dengan maksiat, besok lusa berhadapan dengan maksiat. Dan ini fenomena umum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang menjadi pendidik yang saya sebutkan tadi. Iya. Oleh karenanya kita tidak perlu risau, tapi semua komponen jangan berupaya untuk menambah bobroknya akhlak anak bangsa. Setuju sekali Begitu. Semua kita harus berupaya. Saya mengajar umpamanya kepada mahasiswa saya, hari-hari saya ajak mereka berakhlak baik pada Allah. Kalau azan berkumandang, tinggalkan segalanya, kita ke masjid. Kalau kalian main HP, jangan tengok yang buruk-buruk. Gunakan tuh yang positif. Dimulai dari diri sendiri dulu ya Ya, Pak ya. dan kalau saya tahu dia lakukan itu, saya akan berikan sanksi kepada dia. Baik, Sebab sangat saya ada power untuk itu saja. Iya, Coba iya. kalau gubernur ada power untuk rakyat Aceh, menjalankan seperti yang saya jalankan tuh mahasiswa, insya Allah akhlak Luar kita biasa akan baik sekali. semuanya. Baik ya, begitulah Pak Mukhtar. Mudah-mudahan cukup sangat mengerti
tentang pertanyaan Anda yang sudah dijawab oleh Bapak Hasanuddin. Pak Muhammad Din, kita lanjut kembali nih. Oh yang tadi. Islam Nusantara. Ya barangkali singkat saja kan. Iya. Bagi saya yang pemahaman agamanya mungkin sangat tipis, itu ada yang saya dengar bahwa Muslim itu bersaudara. Ya, makna bersaudara ini kan kita tidak ingin mengkotak-kotak sebetulnya kan. Tidak ingin membuat nama ini, nama itu. Sepanjang itu baik, saya pikir ya baik. Tetapi kalaulah menyatakan bahwa kita itu lain dari yang lain kan berarti ini ada tersirat unsur apa namanya ria itu situ ya, di situ ya Ustadz ya. Ya, sementara ini kan dalam pemahaman saya dosa yang paling besar itu adalah syirik. Dan syirik yang paling kecil itu adalah menganggap diri itu lebih dari orang lain gitu kan. Bahwa kita lain, tidak seperti orang lain. Nah, itu kan menganggap bahwa diri kita itu lebih besar daripada yang lain. Saya pikir itu pandangan saya kalau dalam konsep konteks ini tadi. Sekali lagi dalam pemahaman agama yang serba itu tadi. jadi saya pengen nanya lagi nih sama Bapak Hasanuddin ini Pak, dari sang ahlinya. Silakan Pak. Sebetulnya Islam itu satu, ya tidak ada dua. Dan Nabi diutuskan untuk mengembangkan Islam yang satu, yaitu ad-dinul Islam. Inna dinul Islam. Inna din wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam itu ditolak oleh Allah. Karena Allah hanya mengakui, memperuntukkan satu agama terakhir untuk semua umat manusia. Oleh karenanya, kalau ada konsep selain daripada Islam yang satu ini, itu tertolak adanya. Karena kalau Indonesia menciptakan Islam Nusantara, Malaysia menciptakan Islam Hadari, nanti Brunei Darussalam menciptakan Islam lain lagi, nanti Pakistan, Bangladesh, segala macam, Arab Saudi, Oman, Qatar menamakan Islam lain lagi, berarti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak benar. Oh ya, betul. Ini sangat amat keliru, apapun alasan. Tidak ada alasan untuk memberikan nama Islam macam-macam. Islam hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada tawar-menawar itu. Makanya saya melihat gelagat Islam Nusantara itu lebih kepada nuansa politis dalam upaya menarik umat manusia di negara tersebut untuk berpihak kepada suatu pihak, kepada suatu kalangan dengan kebodohan pihak tersebut dan memperbodoh pihak rakyat sendiri. Baik, sangat jelas sekali. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh beliau ya, bahwasanya Islam hanya satu ya. Dan ini tagline Islam Nusantara bisa jadi untuk kepentingan pribadi. Iya. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk kehadiran Anda berdua di Studio CTV. Mudah-mudahan kita masih bisa saling sharing lagi di hari yang lain ataupun di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Dan pemirsa ya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menelpon tadi. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.